Kita ketemu kembali para sahabat peziarah. Harapan saya Anda dalam keadaan baik, bukan? Saya berdoa dari tempat ini Anda selalu terberkati dan terhindar dari segala ketakutan dan kekhawatiran pada masa COVID ini. Semoga Tuhan memberkati saudara semuanya. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda untuk memahami lebih dalam sekaligus merefresh atau menyegarkan kembali pemahaman kita tentang sakramen tobat atau seringkali juga disebut sakramen rekonsiliasi, sakramen perdamaian. Dalam sakramen di dalam gereja Katolik ada 3 kategori, yaitu pertama adalah sakramen inisiasi, dan kedua adalah sakramen penyembuhan. Nah, salah satu isi sakramen penyembuhan itu adalah penyembuhan batin. Maka disitulah terdapat sakramen tobat. Dan yang kategori ketiga adalah sakramen panggilan. Sakramen tobat adalah semacam ruang untuk merasakan perdamaian. Selalu ada yang bertanya, kan kita sudah dibaptis, lalu kenapa kita harus mengaku dosa? Nah, betul, kita memang sudah dibaptis dan kita sudah bersih. Masalah berikutnya adalah ketika kita setelah dibaptis, kita kan masih terikat dengan nafsu, kelemahan-kelemahan, dan kecenderungan jatuh dalam dosa. Sehingga kita bisa jatuh dalam dosa. Entah itu dosa berat maupun dosa kecil. Nah, bagaimana kita mendapatkan ruang lagi untuk berdamai kembali supaya kita tetap bersih setelah kita dibaptis? Maka ruangan yang disiapkan untuk perdamaian itu adalah sakramen tobat. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya mau jelaskan dari mana datangnya kebiasaan sakramen tobat ini. Sebetulnya saudara-saudara, sahabat peziarahku yang budiman, sakramen tobat awalnya adalah kebiasaan yang ditampilkan oleh para rasul, di mana setelah mereka melakukan aktivitas dan berkumpul bersama dengan penuh kesadaran, masing-masing orang berdiri di depan saudara-saudara yang lain dan mengakukan dosanya, memberitahu kepada khalayak yang ada di situ bahwa hari ini saya melakukan dosa. Nah, yang menarik di sana adalah pengakuan dosa itu lebih kepada ungkapan kerendahan hati di hadapan Allah dan diungkapkan secara jelas, bukan malu-malu, bukan secara sembunyi-sembunyi. Itu adalah sebuah kesadaran atas penyesalannya karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Jadi itu awalnya. Kemudian berkembang dan kemudian diwakili oleh seorang imam saja. Pertanyaan berikutnya adalah selalu ditanyakan, loh kan kalau mengaku dosa itu kan cukup kepada Allah. Kenapa harus di depan pastor? Kenapa harus di kamar pengakuan atau di depan seorang imam? Nah, di sini bedanya. Betul, ada pengakuan dosa yang sifatnya langsung kepada Allah. Tetapi jangan lupa, ada satu perintah Yesus, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Disitulah fungsi para imam. Bukankah imam kita atau pastor kita atau romo kita itu adalah impersona Kristus yang mewakili Kristus, di mana ketika imam menjadi seorang yang menerima atau yang mendengarkan pengakuan dosa, dia sedang menghadirkan figur Allah yang murah hati dan maha pengampun itu. Bukankah dia sebagai seorang Yesus yang lain yang menghadirkan kemurahan hati, yang mengampuni, yang mau mendengarkan, yang mau merangkul kembali si peniten atau si pendosa. Nah, itulah peranan para imam. Dan dengan tabisan yang dimiliki oleh para imam, maka dia memiliki tugas dan wewenang sekaligus hak untuk melepaskan dosa itu.
Jadi para sahabat berziarah, jangan ragu lagi untuk berkata, aduh mengaku dosanya ke Tuhan saja. Langsung, tidak usah melalui imam. Oh, keliru. Pemahaman kita keliru. Kita jangan berpikir bahwa kalau kita mengaku dosa itu, ya kepada pribadi pastornya. Tidak. Ketika dia duduk di ruang pengakuan, dia di situ mewakili atau figur Allah yang murah hati itu kita rasakan. Maka setelah kita mengaku dosa, biasanya yang kita rasakan adalah sembuh batin kita. Apa yang real kita rasakan? Yaitu kita merasa lega. Kita merasa lega dari dosa-dosa kita. Kita merasa damai dalam hati kita. Itu sakramen taubat. Berikutnya saya mau menjawab apa yang harus dilakukan ketika mengaku dosa. Para sahabat peziarah yang budiman, yang dilakukan pertama-tama dalam pengakuan atau mengaku dosa adalah sifat atau sikap sesal. Sikap sesal. Apa itu sikap sesal? Adalah perasaan atau kesadaran menyesali seluruh dosa-dosanya. Kenapa dia menyesali? Karena dia bandingkan dosanya itu, hidupnya itu sebelumnya bersih, kehidupannya itu jernih, tidak kotor, tiba-tiba dalam saat-saat tertentu dia jatuh, dia lemah, dia tergoda atau macam-macam sampai hidupnya ternodai, hidupnya ada kotoran, yaitu melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, ketika dia menyadari kembali jati dirinya yang sebenarnya dia sudah bersih karena baptisannya, sekarang dia cepat-cepat mencuci atau membersihkan kotoran itu. Nah, kalau orang sudah mulai merasakan itu, kalau dia mempunyai sikap demikian, maka dia sudah siap masuk ke dalam pengakuan dosa. Nah, sikap sesal yang pertama. Yang kedua adalah setelah dia mengerti sesalnya, dia juga membuat janji baru. Nanti dalam doa tobat kelihatan sekali. Saya hendak memperbaiki hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi semacam buat janji kepada dirinya sendiri dan terutama kepada Tuhan untuk memperbaiki, untuk membuat dirinya tetap bersih lagi. Nah, orang-orang seperti ini yang layak dan masuk di dalam ruang pengakuan dosa. Cara memeriksa batinnya, sederhana sekali. Yang paling sederhana adalah coba ingat kapan terakhir pengakuan dosamu. Mungkin sudah lama sekali loh nggak mengaku dosa. Ada yang pernah saya dengar 25 tahun sudah menjadi Katolik dan 25 tahun pula belum pernah mengaku dosa. Kan malu. Seorang Katolik lama sekali tidak mengaku dosa. Artinya seolah-olah dia tidak merindukan daya penyembuhan batin dari Allah. Itu kan kesombongan rohani para sahabat peziarah. Jadi sekali lagi yang pertama adalah ingat kapan terakhir kali mengaku dosa. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau 1 tahun yang lalu, bahkan 3 bulan yang lalu. Sekarang saatnya datang mengaku dosa. Yang kedua adalah periksa batin. Yang kedua apa? Dari 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain kepadamu selain aku. Apakah sudah menegasi, mengurangi peran Tuhan, kepercayaan iman kita kepada Tuhan dengan hal-hal macam-macam, meragukan Tuhan? Itu yang berikutnya, hormati orang tuamu dan lain sebagainya, soal mencuri sampai 10. Periksa satu persatu. Disitulah kamu ketemukan atau Anda menemukan, Anda kotor, Anda berdosa. Berikutnya adalah coba cek soal 5 perintah gereja. Mengikuti perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya sekali setahun, ya minimal, dan mengikuti Ekaristi setiap hari Minggu dan hari besar yang disamakan dengan hari Minggu, melakukan pengakuan dosa dan lain sebagainya. Ada 5 perintah gereja. Coba periksa. Dari situ aja kita sudah menemukan, kita sudah membaca, kita sudah melihat diri kita, dan itulah yang kita akui dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan di hadapan Allah. Melalui siapa? Melalui imam kita. Itulah kurang lebih yang
saya sampaikan dulu berkaitan dengan pengakuan dosa. Akan ada lanjutan berikutnya, silakan tunggu episodenya ya. Sampai ketemu, in cruce salus, di dalam salib ada keselamatan.